Ada dirimu dan dirinya dalam hidupku. Mengapa yang lain bisa mendua dengan mudahnya, namun kita terbelenggu dalam ikatan tanpa cinta. Atas nama cinta, hati ini tak mungkin terbagi sampai nanti bila aku mati. Cinta ini hanya untuk engkau. Jalanku berada asal engkau akhirnya denganku. Ku bersumpah atas nama cinta, atas nama cinta, ku relakan jalanku berada asal engkau akhirnya denganku. Ku bersumpah. Aku kan kangen sama kamu. Sabar dong sayang, aku kan banyak urusan. Tapi kamu di sini sampai pagi kan? Saya harus mengeluarkan kamu. Saya mohon, jangan pecat saya, Pak. Saya janji, mulai besok saya akan lebih baik lagi. Saya janji, Pak. Kalau aja kamu tahu, Pin, sebenarnya saya juga nggak tega sama kamu. Tapi gimana lagi kalau Bu Mirna sendiri yang meminta? Saya mohon, Pak. Maaf, Fit. Ini sudah keputusan perusahaan. Saya tidak bisa bantu kamu lagi. Mau kemana, Mas? Aku harus ke kantor sekarang. Tapi ntar siang temenin aku lunch ya. Kayaknya nggak bisa deh, Lus. Mas tuh memang nggak sayang ya sama aku? Masa temenin makan siang aja nggak bisa sih? Kamu belanja dan cari makan yang enak di mall, ya? Ya udah. Tapi ntar pulangnya mampir ke sini ya. Iya, kamu tenang aja. Aku pergi dulu ya. Fitri! Fit? Kamu kok pulang? Aku pamit ya. Mulai hari ini, aku udah nggak kerja lagi di sini. Emang kenapa, Fit? Pak Kosim mecat aku. Aku udah berusaha minta kelonggaran, tapi nggak dikasih. Lalu, kamu mau kerja di mana? Aku juga nggak tahu. Aku pamit ya. Mus, kamu kok udah masuk kantor? Bukannya kamu harus banyak istirahat? Abis aku bosen di rumah terus, kepikiran kerjaan kantor. Lagian aku udah ngerasa sehat kok. Terus Vino mana? Kamu nyetir sendirian ke sini? Aku naik taksi kok Al tadi. Dan Vino juga nggak tahu kalau hari ini aku ngantor. Habis aku takut diomelin. Dia kan cerewet banget soal kondisi aku. Ya iyalah, Mus. Wajar, dia kan pacar kamu. Dia sayang sama kamu, jadi wajar kalau dia khawatir sama kamu. Ya udah, aku mau bikin teh, kamu mau? Enggak usah, makasih. Mus! Mus! Udah, sekarang kamu duduk aja, biar aku yang buat tehnya ya. Nggak usah, Al. Biar aku aja, Al. Vin, Kamu tuh bandel banget sih, Mos. Biarpun dokter udah ngizinin kamu untuk pulang dari rumah sakit. Tapi belum tentu kamu boleh langsung kerja. Kamu masih perlu banyak istirahat. Tapi Aku bikinin teh hangat ya. Tapi selesai kamu minum itu, kamu akan terima pulang.
lagi butuh pekerjaan. Boleh ya saya bantu-bantu ibu di sini? Waduh Neng, ibu mah udah ada orang yang bantuin. Lagian kalau kebanyakan ibu nggak bisa bayar. Bu, saya cuciin piring ini ya. Kalau ibu emang nggak bisa bayar saya pakai uang nggak apa-apa. Ibu bayar saya aja pakai sepiring nasi. Ya udah deh, sana cuciin. Nanti ibu siapin nasi dan lauknya ya. Iya Bu, makasih ya. Vin, udah dong jangan ngambek gitu terus. Aku marah kayak gini tuh karena aku sayang sama kamu, Mos. Aku nggak mau terjadi apa-apa sama kamu. Lagian juga kamu bandel banget sih. Masih lemas aja mau masuk kantor. Ya tadinya aku pikir aku udah kuat. Lagian aku bosen di rumah terus. Kangen kan pengen. Ketemu Aldo. Pakai dipapah segala lagi. Tadi tuh aku mau jatuh. Emangnya kamu lebih rela ngeliat aku kebentur sama lantai? Aldo tuh cuma sebatas ngebantuin aku aja. Kamu tau kenapa sih? Aku jadi cemburuan gak jelas gini. Udah deh, Mos. Aku nggak mau berantem kayak gini sama kamu. Kamu kan lagi sakit. Pokoknya sekarang kamu diem, terus kamu tidur. Posesif banget sih. Neng, kalau masih lapar, tambah aja ya. Nggak apa-apa kok. Nggak usah Bu, makasih banyak. Saya udah kenyang banget. Ibu tahu nggak, sekitar sini ada yang butuh pembantu atau butuh orang buat kerja? Ibu nggak tahu, tapi di sana ada pabrik roti. Mungkin mereka membutuhkan orang. Ya udah Bu, saya coba ya. Makasih ya Bu buat nasinya. Gimana, Fit? Atas nama cinta. Ya Allah, kenapa cobaan kamu ini beruntun ya, Fit? Atau mungkin kamu itu nggak boleh kerja karena ada janin di perut kamu, Fit? Kalau aku nggak kerja, gimana caranya? Aku bayar biaya rumah sakitnya Bule. Belum lagi kebutuhan aku sama Bule nanti. Itu semua butuh uang. Aduh, Fit. Kerja apa lagi ya? Aku juga bingung, Fit. Bil, kalaupun aku harus kerjanya nyuci setrika, aku nggak apa-apa, aku mau kok. Kira-kira ada nggak ya sekitar sini? Tukang cuci setrika? Ya ampun, Fit. Itu kan berat buat kamu. Aku kasihan sama kamu, Fit. Aku udah terbiasa kok. Kerja yang lebih berat daripada itu. Aku sanggup kok, Bil. Yang penting pekerjaannya halal. Coba deh ya, Fit. Di depan gang itu ada rumah besar. Namanya Pak Bagus kalau nggak salah. Dan istrinya namanya Bu Ayu. Kemarin aku juga dengar, waktu dia beli sayur, Bu Ayu itu pembantunya lagi pulang kampung, Fit. Gimana kalau kita coba ke sana? Sepertinya dia kerepotan sekali, Fit. Ya udah, kalau gitu kita ke sana yuk. Kamu mau kan temenin aku? Saya sebetulnya nggak tega bayangin Fitri harus kerja di pom bensin. Kami juga sedang berusaha nyariin pekerjaan yang lebih baik untuk Fitri kok, Bu. Terima kasih ya, Pak. Saya nggak ngerti kenapa hidup Fitri itu kok jauh dari kebahagiaan. Dari kecil, anak itu hidupnya udah susah terus. Sekalinya dapat kebahagiaan, cuma sebentar udah direnggut lagi. Sabar ya, Bu. Ibu nggak usah mikirin Fitri. Yang penting Ibu sehat dulu. Soal Fitri, biar kami yang bantu. Terima kasih, Bu. Ini udah sore kok. Fitri belum datang ya?
Bukannya dia kerja dari pagi sampai sore? Kemana aja dia? Udah jam segini kok belum datang? Bener, Fit. Kamu bisa nyuci dan nyetrika. Tapi kalau nyuci harus benar-benar bersih loh. Iya, Bu. Saya bisa kok. Saya nggak akan mengecewakan Ibu. Ya sudah. Tapi pembantu saya tuh sudah lama pulang, sudah seminggu. Cucian Ibu jadi banyak menumpuk. Habis anak-anak tuh juga nggak pernah pada mau nyuci baju sendiri. Nggak apa-apa kan? Gak apa-apa, Bu. Berapa banyak pun akan saya lakukan kok. Ya udah Fit, aku pulang dulu ya. Makasih ya kamu udah mau nganterin aku. Bu, saya permisi pulang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fit, ikut ya belakang. Segini, Bu? Iya, kenapa? Kamu keberatan? Tadi kan kamu bilang berapa keranjang pun kamu sanggup. Gak apa-apa, Bu. Walaupun di sini saya punya mesin cuci, tapi kamu nggak boleh pakai mesin cuci. Karena saya maunya semua pakaian-pakaian ini kamu cuci pakai tanganmu sendiri, supaya benar-benar bersih. Iya, Bu. Ya udah, sementara pakaian kamu rendam, sekarang kamu cuci piring dulu. Saya tinggal dulu ya. Lumayan. Walaupun agak berat. Tapi dapat uang. Ya nggak apa-apa lah walaupun sedikit. Cuci piring dulu lah. Astagfirullahaladzim. Gimana, Fit? Astaga! Maafin saya, Bu. Saya nggak sengaja. Kamu tahu nggak ini oleh-oleh suami saya dari Amerika? Maafin saya, Bu. Tadi saya pisahin. Tapi saya... Dasar kamu tuh ceroboh! Nih, ambil buat kamu! Bu, maafin saya. Saya akan melakukan apapun untuk menebus kesalahan saya, Bu. Apa bisa baju saya itu kembali bersih? Pergi deh! Pergi sana! Kok aku ngerasa kayak jadi wanita apaan ya? Cuma buat pelampiasan doang. Ya terus kamu maunya gimana? Aku juga nggak mungkin nikahin kamu, Luz. Sekarang ini aku lagi nikmatin jadi menantunya yang utama yang kaya raya. Dan mendapatkan posisi yang bagus di kantornya. Ya iya sih Mas, aku tahu diri kok. Aku nggak minta yang lebih. Tapi aku tuh nggak cuma mau dikasih uang Mas. Aku pengen kerja. Aku juga pengen punya penghasilan sendiri. Kamu mau kerja? Kerja apaan? Aku pernah kok sekolah sekretaris. Ya walaupun aku cuma ngambil extension setahun. Tapi kalau aku dikasih kesempatan aku pasti bisa Mas. Ya, Mas bantuin aku ya buat cari pekerjaan di sini. Iya, nanti aku usahakan ya. Siapa tahu aja kamu bisa kerja di Retro. Wah, ide bagus tuh Mas. Kalau aku sekantor sama Mas, kita kan bisa tiap hari ketemu. Ya nggak? Jadi kita nggak perlu sembunyi-sembunyi lagi ya. Kita bisa ketemu dari pagi sampai sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fit, Bu Siti sama Pak Ustadz udah pulang dari tadi. Kamu kok baru datang? Maaf ya Bule, jadi nggak ada yang nemenin Bule di sini. Bukan itu, Fit. Bule tuh jadi cemas mikirin kamu. Kamu dari mana aja sih dari tadi? Fit, kamu kenapa? Kamu cerita dong sama Bule. Enggak, aku nggak apa-apa kok Bule. Mungkin kecapean kali ya. Bule ngerti kalau kamu tuh capek banget. Bule juga nggak bayangin kamu harus kerja keras seperti itu demi Bule.
Sus, saya besok udah pulang ya, Sus ya. Bule kan belum sembuh. Ibu, soal itu dokter memutuskan saya nggak berhak. Tapi saya udah sehat, Sus. Nih lihat, saya udah bisa duduk loh, Sus. Ya kan? Pusing. Bule. Bu, ibu jangan banyak gerak dulu ya, Bu. Jangan dipaksakan. Tolong, Sus. Bilang sama dokter kalau saya itu udah sehat. Saya nggak mau lama-lama tinggal di rumah sakit. Di sini saya malah tertekan. Fit, kalau saya di rumah, saya pasti sembuh. Saya malah bisa tenang. Tolong ya, Sus. Ini apa, Mas? Mulai macam-macam ya, Mas ya? Atas nama cinta. Capek ya? Capek banget. Ini apa, Mas? Mulai macam-macam ya, Mas ya? Kamu ini kenapa sih, Mai? Dulu aja sapu tangannya Emil ada di kamu. Aku nggak pernah masalahin kan? Kamu nggak usah ngalihin pembicaraan. Saya nanya itu lipstick siapa? Ini Mai, teman-teman aku di kantor tuh suka pada iseng. Iseng kok kayak gitu. Nggak lucu tau nggak? Keterlaluan itu namanya. Mai, aku nih capek baru pulang kantor. Malah diajak ribut lagi. Harusnya tuh kamu kasih aku minum, pijitin aku, tanya kerjanya kayak gimana. Ya udah mungkin aku emosi, Mas. Maaf ya. Aku pijitin mau. Udah nggak usah lah. Aku mau langsung mandi aja. Capek mau langsung tidur. Enak, kira-kira dong. Kurang ajar banget sih, bangun dari orang tua napak pantat lagi. Aduh. Lagian sih, papa aneh banget. Tidurnya nungging kayak gitu. Pantat papa bisulan nah, cenat-cenut nih semalaman nggak bisa tidur. Aduh. Makanya mandi yang bersih dong. Mandi yang bersih. So tau ah. Aduh. Halo. Ya, Pak. Hah? Meeting jam 9. Kok mendadak sih? Kayaknya penting banget, Pak. Ada apa? Hah? Saya ke kantor deh. Aduh. Wah, kenapa, Pak? Kok kayaknya sedih kayak gitu deh? Ini nak acara telepon lebih kayaknya mau diputus deh nak. Ratingnya makin lama makin turun. Aduh, kalau benar-benar di stop kacau nih nak. Kita nggak punya penghasilan dong. Aduh. Udah ya, Pak. Jangan nangis. Semua rezeki itu Allah kok yang ngatur. Udah ya, Pak. Sih. Pinter banget kamu nak. Dewasa cil-cil. Tante Nabila yang ngajarin ya? Fit, coba dulu kamu nurutin saran bule. Kamu ndak menikah dengan orang kaya itu. Pasti nggak akan begini kan kejadiannya. Orang kaya itu cuma nyusahin kamu. Nganggap rendah kamu. Kalau mereka salah, kita harus maklum. Tapi kalau kita yang salah, mereka sulit maafin kita.
Alah nak, nasibmu. Bule udah bangun. Fit, kamu nggak kerja? Udah jam segini kok kamu masih tenang-tenang aja? Iya. Aku mandi dulu ya. Abis sarapan aku kerja. Ya Allah, jangan sampai Bule tahu kalau saat ini aku nggak punya pekerjaan. Aku berangkat dulu, Ma ya. Liv, aku berangkat dulu ya. Sebelum berangkat kerja, kita sarapan bareng dulu yuk. Nggak usah, Mi. Aku mau sarapan di kantor aja. Assalamualaikum. Heran deh, Mi. Sekarang tuh Mas Bram nggak pernah mau sarapan di rumah. Ya, Mami juga perhatiin. Si Bram itu kok memang agak beda ya belakangan. Ya, workaholic gitu. Ya bagus dong. Kalau orang muda memang harus begitu. Tapi Bram itu memang dia bekerja keras dan kinerjanya juga bagus kok. Enggak juga sih, Pi. Kayaknya Bram itu gila kerja karena dapat saham dari Papi. Bukan karena itu, Mi. Memang dasarnya dia itu pekerja keras dan disiplin. Dan buktinya tuh, dia sudah mulai rajin berangkat kerja sepagi ini seperti tadi. Apaan? Kalau aku datang pagi-pagi, Mas Bram nggak pernah ada. Hah? Yang bener kamu, Rel. Terus kalau dia berangkat pagi-pagi gini kemana dong? Udah, Mai. Udah. Suamimu itu cari nafkah. Jadi jangan dicurigain macam-macam. Lagian, Bram itu kan harusnya tahu diri. Selama ini kan dia numpang di rumah mertua, ya, kerja di perusahaan mertua. Masa iya dia berani macam-macam? Udah dong, Oma. Nggak usah dibahas lagi ya soal itu. Maya lagi nggak bisa mikir sekarang ini. Bos, kamu udah benar-benar sehat kan? Udah, Al, tenang aja. Aldo, kok perhatian banget sih. Tapi ya wajar aja sih. Mereka kan memang orang yang baik dan selalu care sama siapa aja. Vin, kamu dari tadi kok asik banget? Lagi browsing apaan sih? Lowongan pekerjaan. Vin, kamu lagi nyari lowongan pekerjaan? Bukan untuk aku, untuk temen kok. Oh, aku pikir. Mbak, saya mau bayar deposit buat kamar 142 ya. Ini aja, Mbak. Iya, Mbak. Saya baru punya uang segitu. Tapi saya janji akan lunasin semuanya setelah nanti boleh saya keluar dari rumah sakit ini. Ya Tuhan, kemana lagi aku cari kerja? Mas. Ya, Pak. Enggak deh. Bapak nyariin Fitri. Maaf, Pak. Fitri udah nggak kerja di sini lagi. Dia udah dipecat. Kenapa, Mas? Saya juga kurang tahu kenapa dia dipecat. Bapak siapanya Fitri ya? Enggak, bukan siapa-siapa kok. Makasih ya. Woi! Farel. Mobilnya Farel. Atas nama cinta. Mas, kenapa Mas? Mas!
Ada apa? Kamu kok nangis kayak gitu? Itu Pak, saya sedih sekali karena acara Selama Nabi mau habis. Ya udah, kamu sabar ya. Tiap acara itu kan pasti ada naik turunnya. Ya udah, kamu cepat ke ruang meeting ya. Yang lainnya pada nunggu. Nggak dulu Anda Pak. Sabar-sabar ya Mas ya. Mudah-mudahan aku bisa kasih job iklan lagi buat Mas. Aku ke ruang marketing dulu ya. Lagi deh sono. Aduh. Kasih iklan. Udah tahu pantat gua di gunung mau meletus. Pecah juga nih. Aduh. File-filenya mana ya? Ngelap di mana sih? Dari mana aja selama ini? Berangkat lebih duluan ke kantor, tapi nggak pernah kelihatan di kantor. Aku biasa menyelesaikan laporan itu di laptop. Dan biasa menyelesaikannya di coffee shop. Kenapa? Kamu ada masalah? Emangnya kantor ini nggak nyaman ya? Hingga Mas Bram buat tugas di coffee shop. Kantor ini bisa berantakan kalau semua pegawai kita buat tugasnya di coffee shop, Mas. Farel, ada apa sih? Pagi-pagi udah nggak enak begini. Bram, ada apa? Pi. Saya kayaknya keteteran dengan kerjaan yang makin numpuk, Pi. Dan file-file ini juga berantakan di mana-mana. Sepertinya saya butuh sekretaris, Pi. Boleh aja. Ya bolehlah. Selama itu membuat pekerjaan kamu menjadi lebih baik, Papi pasti mendukung. Gini, kamu cari aja sekretaris buat kamu. Kamu minta sama HRD untuk buka file lamaran, ya? Apa saya boleh cari sekretarisnya sendiri, Pi? Ya, tentu saja boleh. Yang penting dia cocok kerja sama kamu. Oke, baik. Jadi lu beneran menjual perkawinan di sini? Iya Bang, saya mau banget. Tapi gue nggak bisa ngasih uang gede sama lu ya. Tergantung lu bisa jualnya. Gak apa-apa, yang penting saya punya kerjaan. Ya udah, lu bosin dulu aja ya. Langsung lu jual di perapatan aja ya. Baik Bang. Alhamdulillah lumayan buat nyambung hidup. Rel, kenapa sih akhir-akhir ini kamu lihat selalu ribut sama si Bram? Aku juga bingung, Pi. Kenapa Papi sekarang lebih belain Mas Bram daripada aku? Kamu pikir Papi seperti itu? Rel, apa kamu merasa tersisih sejak ada dia? Ya enggak lah, Pi. Kalau dia emang potensial untuk memajukan perusahaan ini, aku kan melihatnya secara fair, Pi. Tapi ini lain, Pi. Dia itu biasa aja. Malah terkesannya itu cari muka di depan Papi. Jangan sarkastik begitulah. Maaf, Pi. Itu cuma pandangan aku. Tapi kalau menurut Papi beda ya. Terserah Papi. Sekarang mikirin apa kamu? Kamu jangan bilang kalau kamu sedang mikir mantan istri kamu itu ya. Mantan? Pi, aku belum resmi cerai sama Fitri. Ya tapi kan nanti akhirnya akan mengarah begitu juga kan? Papi pingin ya. Semua anak Papi rumah tangganya hancur. Setelah Kayla aku, gitu Pi. Rel, semua orang tua ingin yang terbaik yang terjadi pada anak-anaknya. Kamu pikir Papi sama Mami senang melihat rumah tangga anak-anaknya diambang kehancuran? Tapi kita harus melihatnya secara proporsional. Kasus Kayla misalnya. Kayla yang salah. Jadi Papi nggak bisa bela dia. Sementara kamu begitu mencintai dia, kamu banyak berkorban sama dia, kamu setia sama dia.
Tapi dia malah membalas dengan kelakuan yang sangat memalukan. Rel, Papi mau tanya sama kamu, tapi kamu harus jawab dengan jujur. Kamu masih mencintai Fitri? Menurut aku, cinta itu adalah soal respect, Pi. Kalau aku respectnya udah hilang buat seseorang, berarti cintaku ke dia juga hilang, Pi. Apa itu artinya kamu sudah tidak mencintai Fitri lagi? Aku nggak bisa jawab, Pi. Karena rasa respect aku ke Fitri belum hilang sepenuhnya. Maaf, Bi. Aku permisi ya. Aku mau ketemu sama Pak Bastian. Why? Farel. Mobilnya Farel. Kamu kok tadi dari ruang HRD? Ngurus apa sih? Kalau aja kamu tahu, Mos, aku nggak akan memperpanjang lagi kontrak kerjaku di Retro. Atas nama cinta. Ya Allah, Man. Jadi acara kamu itu benar-benar diberhentikan. Terus, Man, sekarang kamu nggak ada job lagi dong? Iya, Pak. Ma, padahal selama ini aku udah tenang loh. Soalnya ada penghasilan tetap ya bulannya. Kalau gitu, uang yang kamu kasih buat papa mama naik haji, ntar papa kembaliin aja ya. Jangan. Itu sih namanya borok sikutan. Masa udah dikasih diminta lagi? Enggak. Itu udah jadi haknya papa sama mama. Ya, anggap aja itu sebagai hadiah. Soalnya memang sejak dari dulu aku pingin banget berangkatin papa sama mama naik haji. Tapi, Man, kamu itu kan lagi kesusahan. Masa mama sama papa nekat naik haji? Pa, Ma, aku ini sayang banget sama papa sama mama. Selama ini kan aku selalu nyusahin terus. Ya anggap aja ini kado lah untuk papa sama mama. Jadi jangan ditolak dong. Ntar aku sedih nih. Yang penting kan sekarang aku udah tenang. Utang udah lunas. Ini rumah nggak jadi disita. Terus aku masih punya tabungan buat bayar SPP si Paul. Tabungan kamu habis dong. Elah si papa. Baru megang cek ratusan juta aja udah keder. Masa papa lupa sih? Tuh. Mercy kita ada 3 alias angkot. Sebentar waktu kita bisa dong ngandelin hidup dari situ, ya kan? Wah, Papa hebat ya. Kalau gitu juga mau deh bantuin Papa. Nanti Papa jadi supirnya, juga jadi keneknya, Pak. Nah, kalau juga kayak gini, Pak. Ayo, tarik, ayo terus. Gitu, Pak. Keren kan, Pak? Masa kena kontet? Enggak. Anak kecil tuh tugasnya belajar. Udah biar papa yang cari duit. Makasih ya, Man. Ternyata kamu memang anak yang baik. Iya dong, Norman. Kemungkinan aku diterima jadi sekretarisnya Mas Bram. Iya. Gimana? Kamu seneng nggak? Mas memang hebat, Mas. Aku seneng banget. Jadi mulai sekarang kita bisa ketemu tiap hari dong. Pastinya dong. Aku jadi makin rajin ke kantor karena aku punya sekretaris yang cantik dan seksi kayak kamu. Tapi Mas, kayaknya kita perlu cari kosan buat aku deh. Kan nggak mungkin aku tinggal di hotel terus, Mas. Mahal. Ya udah, kamu tenang aja. Nanti begitu pulang kantor, kita langsung sama-sama cari kos-kosan yang bagus buat kamu. Ya? Makasih ya, Mas. Vin, itu surat apa?
Enggak. Mas, makan siang yuk. Makan siang di mana? Kamu kok tadi dari ruang HRD? Ngurus apa sih? Nggak penting kok. Kalau aja kamu tahu, Mos, aku nggak akan memperpanjang lagi kontrak kerjaku di Retro. Entah gimana pendapat kamu nanti. Yang jelas aku harus meninggalkan ini semua. Makan siang yuk. Aku lapar nih. Aduh, bagaimana sih? Kalau begini gue bisa rugi. Hari ini cuma jual 3 lembar doang. Maaf bang, saya nggak sengaja. Ini semua emang di luar kuasa saya. Jadi kalau gitu, gue mesti gaji lu berapa? Sedangkan lu udah bisa ngerugiin gue. Masa gue ngasih lu? Saya tahu saya udah ngerugiin abang. Saya nggak usah dibayar nggak apa-apa kok. Saya juga nggak bakal sanggup ngebayar semuanya. Maafin saya ya. Al? Kok tumben sih? Ngajak Vinza malam-malam jalan? Iya, Mos. Susunya Vinsa habis, jadi aku mau beli. Lagian daripada di rumah sendirian, mendingan aku ajak aja. Kalian mau kemana? Mau nonton? Enggak, mau makan malam. Ikut ya, Al. Ya, nanti ganggu lagi. Ya enggak lah, Al. Ikut aja yuk. Iya Al, kamu ikut aja ya. Kamu juga belum makan malam kan? Sini, biar Vinzanya aku yang gendong. Yuk. Yuk. Makasih, Mbak. Silakan. Untung di sini ada makanan yang bisa dimakan sama Vinza ya. Jadi Vinza bisa ikut makan ya sayang. Sini, Mos. Biar aku suapin Vinsanya. Nggak usah, kalian makan aja. Biar Vinza aku yang nyiapin, ya? Tapi kasihan kamu jadi ketunda makannya. Gak apa-apa, kalian makan duluan aja. Aku juga belum terlalu lapar kok. Gini aja. Kamu, Mos, kamu suapin Vinza. Aku suapin kamu, ya? Ide bagus tuh, Vin. Enggak, Vin. Malu lagi dilihat orang. Biar kalian makan aja, nanti makanannya keburu dingin loh. Kita makan ya? Aku bangga sama kamu, Mos. Kamu lembut dan keibuan. Dan kayaknya Vinza sangat membutuhkan kamu. Kamu juga sangat menyayangi Vinza. Mungkin aku harus realistis. Bahwa cara kamu mencintai aku gak bisa setotal kamu mencintai Vinza. Kamu kenapa, Fit? Kamu tahu, Bill, tadi aku kerja di loker koran. Korannya malah hancur, kesiram lumpur. Aku dipecat lagi. Ya Allah, Fit. Masalah kamu itu kok beruntun banget, Teh? Nggak tahu lah. Mungkin karena aku yang ceroboh. Kamu yang sabar ya. Mungkin aja rezeki kamu itu bukan di situ. Sekarang mendingan kamu mandi dan pakai baju yang bersih. Biar aku siapin teh panas dan makanan buat kamu, ya? Fit, semua masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Gimana kalau kamu bantuin aku untuk meriksa ulangan murid-murid aku? Nanti di sini kan ada jawaban soalnya. Jadi kamu tinggal mencocokkan aja. Setelah itu aku akan kasih honor buat kamu. Gimana? Kamu nggak perlu bayar, Bill. Kamu jangan maksain diri. Gara-gara kasihan sama aku ya kamu gak usah cari-cari pekerjaan lagi buat aku, nggak apa-apa kok. Iya ampun, Fit. Aku nggak terpaksa kok. Aku ini emang kewalahan dan butuh bantuan kamu. Ya udah, aku mandi dulu ya, Bill. Makasih banyak ya. Ya udah, yuk masuk yuk. Kalau misalnya aku hamil, gimana? Atas nama cinta. Gimana? Suka sama kamar ini? Suka banget, Mas. Tapi besok aku ke Harde pakai baju apa ya, Mas? Aku kan nggak punya baju resmi, Mas. Ada yang cuma baju seksi kayak gini. Nanti kita habis makan, kita cari baju buat kamu, ya? Makasih banyak ya, Mas ya.
Kamu memang orang yang terbaik. Aduh, datang nggak ya? Yang lain pada pasangan. Males juga kalau gue sendiri. Rel, mau kemana sih? Kamu kok wangi banget, rapi lagi. Ada reunian nih sama teman-teman S2. Tapi aku males dateng nih. Kenapa sih, Rel? Mami nggak mau loh. Kamu tuh ngurung diri terus. Datanglah, Rel. Ingat ya, Rel ya. Waktu itu terus berjalan. Kamu nggak boleh dong mikirin masa lalu kamu. Ya. Yaudah, aku pergi ya, Mi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf ya Bule, Fitri jadi telat kesininya. Soalnya tadi pulang kerja, Fitri pulang dulu. Fitri mandi. Bu Siti nitip makanan buat Bule. Kok tumben? Kamu pulang dulu. Biasanya kamu dari pom bensin langsung ke sini. Ya nggak enak lah Bule, masa tiap hari pulang kerja Bule mesti nyium bau bensin sih. Gimana kerjaanmu, Fit? Teman-temanmu baik-baik semua kan? Bosmu juga baik kan? Bule tenang aja ya, teman-teman Fitri semuanya baik kok. Alhamdulillah. Duh, nyari kerja di mana lagi ya? Fit, kamu kenapa? Enggak, aku nggak apa-apa kok. Jangan-jangan kamu hamil? Enggak Bule, mungkin masuk angin biasa aja kali. Soalnya Fitri kecapean. Ya Allah, Fit. Kamu pasti sakit karena kecapean. Kamu kerjanya seperti itu sih. Fit, ya udah sekarang kamu istirahat aja dulu ya. Kamu tiduran di sana. Bule bisa kok makan sendiri. Tapi benar, kamu udah hamil? Enggak Bule, aku nggak hamil. Tapi kalau misalnya aku hamil, gimana? Ya ampun, Fit. Kamu kenapa, Fit? Aku sudah gak sabar nunggu saat-saat itu. Tenang, Mas. Kita tuh nggak boleh kerasa gusuh. Kita harus main cantik. Biar semua rencana kita bisa berjalan lancar. Besok aku udah mulai nggak aktif di Retro. Dan aku akan magang di tempat baru sekitar 3 tahun, Mas. Terus gimana sama hubungan kita? Aku akan meninggalkan kamu sama Aldo.